Yang paling seru apa deh? Yang paling seru di SMK itu tidak ada PR. Oh serius, tidak ada PR? Halo, 1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serakah Satu Channel. Nah, kali ini kita lagi ada di agrowisata Pagilaran. Nah, ini kali ini masih bareng dengan Om Izan. Kita mau sedikit ngobrol-ngobrol soal kebetulan nih Om Izan ini dia dulu SMK. Nah, aku SMA nih. Ini mau ngobrol dikit aja nih. Sebenarnya SMA SMK tuh bedanya apa sih? Terus mungkin kalau ada yang mau masuk SMA atau SMK masih bingung, nah mungkin ini bisa sedikit ngasih sedikit pencerahan lah gitu untuk memilih mau masuk kemana gitu. Nah mungkin karena udah pada kenal sama aku, sekarang kita kenalan sama Om Izan. Gimana Om Izan? Nama siapa? Nama saya Khairul Mizan. Khairul Mizan. Atau biasa dikenal Mizan. Mizan, oke. Dulu SMK jurusan apa? Jurusan otomotif. Jurusan otomotif. Nah aku kebetulan SMA, kita di Pekalongan ya, sama di Pekalongan. Jangan nggak usah sebut di mananya ya. Gitu. Nah, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuman kalau aku kebetulan dulu kan kalau SMA itu ada IPA, IPS, mungkin ada juga yang bahasa. Cuman aku dulu IPA. Kalau di SMA aku dulu cuma ada 2 IPA sama IPS. Kalau di SMK-nya Mission dulu ada apa aja? Kalau di SMK itu biasanya tergantung sekolah. Terus berhubung sekolahku itu ada 3 yaitu motor, multimedia, lalu akuntansi. Motor, multimedia, dan akuntansi. Terus tadi kamu kata otomotif? Nah iya itu. Itu motor. Tapi ada mobil juga nggak? Enggak ada. Oh nggak ada. Karena berhubung masih sekolah baru, pas saya baru masuk di situ, mungkin baru lulusan tahun kedua. Oh berarti angkatan kedua. Iya. Nah, tapi kalau sekarang tahu nggak ada jurusan apa lagi? Oh masih sama, cuma nambah banyak murid. Oke. Tapi dulu kan dulu dari SMP ya. Iya. Kalau saya kan dari madrasah ya, MTS, FI, MTS, kemudian SMA. Kalau Miss Dani SD, MI sama MI ya. MI, SMP, baru SMK. Nah, kenapa dulu milih SMK, enggak SMA? Nah, karena mungkin untuk fokus ke kerja, karena kalau ke dunia kuliah itu kurang cocok. Kurang cocok dalam hal apa nih? Dalam hal kondisi. Oh, dalam hal kondisi ekonomi. Otak. Oke. Tapi berarti pertimbangan salah satunya karena memang mau langsung kerja ya habis SMK itu gitu. Iya. Terus kenapa milihnya otomotif? Sebenarnya sih bukan mau otomotif. Berhubung di multimedianya penuh, terus kebuang ke otomotif. Jadi awal daftarnya multimedia. Iya. Hati-hati ya, jangan ini takut roboh. Iya. Jadi awalnya daftarnya multimedia, terus karena penuh akhirnya ngambil otomotif. Bukan penuh sih, kata gurunya itu sudah full murid tapi ya saat penuh dong Pak. Nah, tapi saat MOS itu ya masih longgar. Ya mungkin kan ada batasan kuotanya sendiri kali per kelas ada berapa gitu. Tapi oke, berarti pertanyaannya aku balik. Kenapa dulu milih multimedia? Oh, karena mungkin perkembangan zaman juga kan ke kiblatnya digital. Itu sih. Oke, jadi tapi gimana setelah ngambil otomotif? Alhamdulillah bisa mengikutinya. Bisa ganti oli. Oke. Terima bongkar dan terima kasih. terima bongkar gak terima pasang. Oke. Tapi dulu gini, kalau aku kan dulu SMA itu, kalau aku kan SMA, aku kenapa milih SMA karena memang aku pengen kuliah sih salah satunya, masih pengen lanjut ke perkuliahan. Jadi memang kalau secara track recordnya itu memang kalau mau ke kuliah itu lebih enak sebenarnya lewat jalur SMA daripada SMK, karena SMK itu memang sudah dipersiapkan untuk kejuruan
Tapi memang nanti di closing aku ada sedikit mungkin statement terkait masalah SMA dan SMK ini yang mau lanjut kuliah sebenarnya masih bisa atau enggak gitu. Cuman kalau aku satu pertimbangan itu, terus yang kedua sebenarnya pertimbangan subjektif sih karena dulu aku kan madrasah. Madrasah itu liburnya Sabtu. Terus kebetulan karena aku suka nonton kartun itu hari Minggu, akhirnya aku pindah ke SMA biar bisa nonton kartun hari Minggu. Biar tetap hari Minggu. Iya, tapi tau gak, pas aku pindah SMA, kartun yang hari Minggu itu udah pada hilang. Jadi kayak udah pindah SMA tapi ternyata sayang gitu. Iya, tapi nggak apa-apa. Cuman dulu aku masuk SMK, SMA itu semester 1 2 kelas 1, berarti kelas berapa? 11 ya? Nah, kelas 11 itu kita masih belum dijurusin tuh mau IPA, IPS atau bahasa. Aku angkatan 2011 kalau nggak salah, 2011-2012. Jadi itu kelas 1 itu masih belum penjurusan tuh IPA, IPS-nya gitu. Baru nanti kelas 2 kita dikelompokin masuk IPA atau IPS. Nah kebetulan aku masuk IPA dan memang aku juga suka IPA. Jadi ya gitu. Tapi kalau SMK berarti kan memang udah daftarnya udah langsung otomotif gitu langsung ya? Pertama daftar langsung ke kejuruan yang dituju. Kejuruan yang dituju. Tapi setelah itu ada penjuruan lagi ya, Sen? Enggak ada. Enggak ada. Kalau kan biasanya kan kayak misalkan elektrikal tuh nanti ada arus lemah, arus kuat atau apa gitu. Oh enggak, langsung full satu kelas itu. Langsung full motor berarti. Memang spesifik motor, enggak mobil? Enggak. Oke. Kelas 1 belajar apa, Sen? Kelas 1 mungkin masih pengenalan spare part keluar dari motor. Karena dulu sebelumnya kan nggak tahu sama sekali kan? Bahkan numpak apa bahasanya. Bahkan untuk mengendarai motor saja sangat sulit. Dulu belum bisa waktu SMK 1? Belum, itu bisa itu karena magang. Oh karena magang baru belajar naik motor? Iya. Oke. Pengenalan spare part tuh. Karena keharusan harus bisa mengendarai motor agar meyakinkan konsumen. Oke. Tapi Jen, kalau misalkan ambil nih otomotif jurusan SMK, itu kalau mau masuk harus kamu minimal tahu dulu atau sebenarnya orang nggak tahu apapun pun sebenarnya bisa? Oh, sebenarnya bahkan nggak tahu pun bisa. Kayak contohnya nggak tahu apapun masuk SMK ya belajar kan ya. Belajar. Kelas 1 tadi pengenalan nanti terus kelas 2 baru untuk fokus ke magang kan biasanya di bengkel itu ke servis tune up bongkar pasang lah itu. Ini magang keluar. Iya, magang biasanya itu karena karena sekolahku itu kerjasama sama AHAS, jadi magangnya itu di tempat AHAS semua, AHAS per cabang kota. Oh berarti, tapi itu ditempatin atau kamu milih sendiri? Itu ditempatin. Ditempatin berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan? Masih peraturan lawas kan 2 bulan. Kalau sekarang? Sekarang 6 bulan. 6 bulan apa lama 5 bulan? Tapi itu pas magang masih ini juga nggak? Sekolah juga? Masih ada kelas gitu nggak? Oh nggak ada, full di bengkel. Full di bengkel, PR juga nggak ada? Nggak ada. Oke. Nah ini aku mau tanya nih, mungkin ini juga pertanyaan buat yang lain. Kalau SMK ngambil jurusan-jurusan kayak gitu, mata pelajaran apa yang masih ada kayak matematika, bahasa Indonesia itu masih ada nggak? Masih ada semua. Oh masih ada semua? Tapi kalau kimia, fisika. Oh kimia, fisika juga ada? Ada. Oh berarti seharinya masuk berapa, pulang jam berapa? Masuk jam 7 normal, pulang jam 4. Oke, berarti memang istilahnya tapi ketambahan materi jurusan itu kan? Tapi kan 4 hari untuk pelajaran normal, 2 hari untuk kejuruan. Oh iya. Tapi kan kalau kayak SMA kan masuk jam 7 pulang paling jam 2 kan, nggak sampai jam 4 ya. Berarti kan memang tapi berarti kayak pelajaran geografi gitu masih ada juga? Oh, kalau biografi enggak ada. IPS? Oh saya bilang IPS? IPS enggak ada. Oh iya, tapi tadi ada fisika kimia juga? Ada, kalau itu kan ada ujian kan IPA ada fisika kimia. Nah, jadinya ada pelajarannya. Yang berarti masuknya ujian enggak. Oh berarti yang kalau kamu masuknya ke ujiannya ujian IPA. Karena kan kalau SMA kan ada IPA IPS, terus IPS kan nanti ada ujiannya sendiri kan. Kalau kejuruan itu ujian nasionalnya bahasa Indonesia, IPA, matematika, bahasa Inggris.
Oh, oke. IPA ya? IPA apa dipecah? IPA full. IPA full, fisika, kimia, fisika, full, kimia, biologi juga ya masuk. Oh, oke. Berarti kalau mungkin ini salah satu perbedaan antara SMK sama SMA kali ya. Kalau SMK berarti tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, itu kan semua sekolah kayaknya pasti ada. Terus ada tadi IPA. Dia IPA-nya IPA jadi satu. Kalau di SMA itu kan ada kalau IPA ya, kalau IPA itu kan ada matematika, ada fisika, ada kimia, ada biologi, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Berapa tuh? 6 kalau nggak salah gitu. Nah, kalau jurusannya IPS nanti beda lagi, ada geografi, sosiologi apa ya? Aku agak lupa sih kalau mata-mata pelajaran, karena udah lama banget sih, udah 5 tahun lebih gitu SMA gitu. Oke, kalau kejuruannya, ujiannya? Kalau nggak ada ujian nasional kan? Adanya ya apa ya? Lupa ya. Kelulusannya apa? Apa? Syarat kelulusannya apa? Syarat kelulusan itu ujian praktek. Ujian praktek. Ujian praktek kejuruan sama ujian tertulis kejuruan. Ujian praktek kejuruan sama ujian tertulis kejuruan. Nah, sebelum masuk ke ujian nih, kan kalau anak SMK itu tahu ada ya namanya bengkel ya, bengkel atau box atau lab gitu kan? Iya, ada. Nah, itu yang tadi 2 hari dalam 1 minggu itu? Iya, dalam 2 hari itu nanti misal TSM ada 3 kelas. Nah, nanti berarti kelas yang 1A misal itu hari Senin Selasa, kelas 1B Rabu Kamis, nanti kelas 1C Jumat Sabtu. Nanti berarti berangkatnya full pakai biasanya wearpack. Wearpack ya, saya kayak orang baju-baju bengkel gitu lah ya, kayak baju kerja, baju kerja gitu. Itu dari pagi Pak langsung pakai wearpack. Langsung pakai wearpack dari rumah langsung. Oke, materinya juga langsung di bengkelnya itu. Iya, langsung biasanya kan ruangannya terpisah di samping bengkel. Ada kelasnya. Ada kelas. Oh, berarti pas sesi materi ya di kelas, nanti kalau pas lagi praktek di bengkel. Yang paling seru apa deh? Yang paling seru di SMK itu tidak ada PR. Oh serius? Tidak ada PR? Iya. Kayak pelajaran biasa, IPA, matematika gitu nggak ada? Nggak ada. Ada PR pun dikerjakan di sekolah. Oh iya. Bentar. Ya itu umum ya, maksudnya ya, yang PR terus baru ngerjainnya besok paginya di sekolah gitu. Kan mayoritas di SMK itu, apalagi kejuruan otomotif itu biasanya laki-laki semua. Oh, mau bilang apa nih, malas dia saya? Enggak, kerjasamanya itu solid. Oh, kerjasamanya solid. Oke. Olahraga juga masih ada kan? Iya, kalau olahraga masih. Selain masalah PR, yang paling seru? Seru apa ya? Mungkin soal izin untuk keluar masuk kelas itu sangat mudah sekali. Kenapa? Biasanya izin gara-gara apa? Biasanya ya mungkin boring apa-apa itu. Terus izin gitu? Pak, saya mau keluar gitu? Iya, boleh. Asalkan bukan kejuruan dan mapel untuk ujian nasional itu boleh. Oh, oke. Ya mungkin ini nggak berlaku di semua SMK kali ya. Ya tergantung sekolahnya dan gurunya gitu. Ya tapi aku juga sebenarnya setuju sih kalau misalkan kayak kelas, misalkan kita ngantuk atau apa, izin keluar tuh menurutku wajar daripada dipaksain di kelas ngantuk atau apa kan gitu. Cuman maksudku ya tetap pilih-milih ya, kalau masih lagi dijelasin materinya ya tetap didengerin gitu. Jangan ditiru hal-hal yang jeleknya ya. Ya, bagus-bagusnya gitu ya. Kalau pelajaran yang paling kamu tunggu apa? Atau matkul yang paling kamu tunggu? Matkul yang mapel ya, maaf. Matkul kan mata kuliah ya, mapel mata pelajaran. Mapel itu mungkin apa ya? Kejuruan mungkin. Karena kan full 2 hari itu nggak mungkin kan gurunya stay terus. Nah itu biasanya kosong 2 jam atau 3 jam. Kok kamu yang selalu disuka pas bagian-bagian kosongnya daripada bagian materi-materinya gitu. Tapi kan maksudnya kalau di bengkel gitu kan seru kan. Maksudnya kita bisa bongkar-bongkar segala macam gitu. Kan kadang tes motor. Kan biasanya kalau di sekolahku itu 2 bulan atau 3 bulan sekali itu ada kiriman motor baru. Lah itu nanti dicoba sama siswa-siswa. Dicoba. Iya, sampai rusak dulu, nanti baru kembalikan ke bengkel. Untuk diperbaiki. Gitu. Oke. Nah, SMK berapa? 3 tahun sama kayak SMA? Iya sama. Kayak kalau nggak salah ada yang 4 tahun itu apa?
4 tahun. Nggak tahu itu mungkin peraturan baru. Iya, mungkin ya karena ada beberapa jurusan mungkin kayak SMK bangunan atau apa biasanya mungkin ada yang 4 tahun biar dia itu lulus dapat ijazah di satu apa di berapa gitu. Nah tapi kalau kamu kan lulus berarti tetap dapatnya ijazah kan? Ijazah di situ tertulis ijazah SMK kejuruan itu. Iya, ijazah kejuruan otomotif. Ijazah kejuruan otomotif gitu. Nah kan tadi kamu kan ada tadi ya istilahnya pengen masuk SMK biar langsung kerja. Gimana setelah lulus dari SMK? Alhamdulillah sangat melenceng dari kejuruan. Dari kejuruan. Sekarang kerja di bagian apa? Di bagian menjahit. Apa ya? Sebenarnya apa? Manufacturing. Operator apa ya? Tapi memang banyak kan istilahnya perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkannya lulusan SMK gitu kan. Dulu pernah nyoba daftar di mana aja? Dulu pernah di PT Ahas. Itu nggak keterima itu karena satu kondisi fisik jelas. Kenapa? Terlalu kecil? Terlalu kurus? Kan? Dulu itu ada persyaratannya gitu? Iya kan kelas 3 itu saya masih umur berapa berarti 16. Kurang 3 bulan lagi 17 lah itu pas pemanggilan apa sih ya? MCU di Tegal itu harus syarat sudah 17. Oh berarti satu karena masalah umur waktu itu belum 17. Dan juga terus itu apa tes kan ada tes olahraga. Apa ya lari? Iya kayak lari terus push up, sit up. Mana bisa? Itu minimal 30 ya. Kamu nggak kuat. Turu. makanya latihan olahraga badan kecil banget gitu lagi. Ya. Oke. Terus pernah nyoba mana lagi? Itu kan berarti masih yang sesuai dengan kejuruannya kan di bagian otomotif di Ahas itu kan. Pernah nyoba daftar mana lagi? Mungkin nggak ada lagi mungkin. Oh berarti habis itu waktu sebelum masuk yang ke pabrik yang sekarang kan sempat kerja di rumahan gitu kan? Apa konveksi rumahan gitu. Nah, konveksi kan berarti kan jahit tuh. Iya. Belajar jahit dari siapa? Itu dari tetangga itu mengajari. Oh, ngajari. Berarti ya bisa dibilang kan otodidak juga lah ya. Semi otodidak lah. Otodidak. Berapa bulan tuh? Itu kurang lebih 6 bulan mungkin sudah lumayan lancar. 6 bulan lancar. Terus akhirnya sekarang pindah ke pabrik ya. Pabrik yang memang pabrik konveksi apa sih sebutannya kalau jahit itu? Oh garment ya benar garment. Ya pabrik garment gitu sampai sekarang. Iya. Masih betah? Alhamdulillah masih betah. Nah itu kalau SMK, nah kalau SMA mungkin semua udah tahu. Maksudnya kan SMA ya udah 3 tahun. Nanti ujian nasional. Memang kalau SMA itu lebih sebenarnya kalau SMA sayang sih kalau nggak dilanjutin sampai ke kuliah gitu, karena memang SMA kan kita dapatnya pelajaran basic ya beda kayak SMK gitu. Jadi kalau perusahaan itu ya kebanyakan spesifiknya itu nyari jurusan SMK, karena kalau misalkan perusahaan otomotif nyari SMK jurusan otomotif, perusahaan jahit garment gitu ya biasanya ada juga SMK untuk apa sih tata boga gitu. Kalau busana. Ya tata busana. Kalau SMA kan enggak kan, semua kita belajar matematika, biologi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin apa aja gitu. Makanya untuk masuk ke dunia kerja secara spesifik itu agak susah gitu untuk kita beradaptasinya. Memang kalau SMA itu lebih difokuskan diprioritaskan untuk ke jenjang kuliah gitu. Walaupun memang ya tetap bisa SMA daftar di istilahnya pekerjaan misalkan jadi admin atau admin kan bisa kan mengoperasikan komputer, online shop kan sekarang banyak TikTok Shopee, Toko. Oh iya benar kayak gitu. Nah memang tapi kalau sebenarnya SMK pun tetap bisa masuk ke dunia perkuliahan gitu. Cuman karena memang SMK itu biasanya ditujukan langsungnya nggak ke tingkat perkuliahan itu kan kalau mau masuk kuliah itu kan dia ada namanya satu
yang dilihat tuh satu portofolio sekolahnya itu. Biasanya alumni di sana udah ada berapa gitu. Karena perkuliahan tuh biasanya juga ngeliat itu. Terus yang kedua passing grade-nya juga kan. Terus momennya ada pembagiannya lah gitu. SMA berapa, SMK berapa gitu. Mohon maaf kalau salah, cuman SMA itu biasanya lebih banyak buat diambilnya daripada yang jurusan SMK. Cuman sisi positif ya, kalau kamu misalkan SMK bangunan terus pas kuliah daftar arsitektur. Nah itu kamu baru semester 1-2 yang lulusan SMA itu belum bisa AutoCAD, belum bisa komputer segala macam. Biasanya yang dari SMK itu udah jadi dewa lah di sekolah, di kuliahnya. Sama kayak misalkan mesin otomotif terus di kuliahnya ngambil mesin, S1 mesin, teknik mesin gitu. Nah itu biasanya kan udah paham lah, udah jago terkait otomotifnya atau apa gitu. Nah itu sisi positifnya mungkin ngambil jurusan SMK ya daripada SMA. Oke, mungkin sedikit itu aja ya gambaran soal SMA ataupun SMK. Tetap jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap di Senakas 1. Terima kasih, Mizen. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.